Saran aku bakalan langsung nanya sama narasumbernya. Selamat sore, Assalamualaikum Mas. Selamat sore. Gimana? Waalaikumsalam. Boleh dikenalkan dan kapan sampai di New Zealand terus ngapain? Iya, nama saya Riza, saya dari Assalamualaikum keluarga rantau, ketemu lagi setelah sekian lama di musim Ramadan sebetulnya sekarang. Mohon maaf lahir dan batin. Ini sebenarnya saya permintaan teman-teman karena kan sebentar lagi bulan Maret katanya ada rekrutmen untuk beasiswa Manaki. Karena semua orang siapa sih yang nggak pengen keluar negeri tanpa biaya yang besar? Maka salah satu syaratnya adalah kita harus belajar banyak supaya dapetin beasiswa. Kali ini ada bintang tamu yang spesial banget. Alhamdulillah Mas mau beneran sharing sama kita Mas Riza. Nah kira-kira apa sih dan kalian tahu nggak ini adalah beasiswa apa? Ini beasiswa Manaki Scholarship, artinya dari pemerintah New Zealand. Nah kalau kalian penasaran aku bakalan langsung nanya sama narasumbernya. Selamat sore, Assalamualaikum Mas. Selamat sore. Gimana? Boleh dikenalkan dan kapan sampai di New Zealand terus ngapain? Iya, nama saya Riza, saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya sampai di sini itu akhir Januari lalu. Kemudian mulai orientasi Manaki sejak awal Februari selama 2 minggu. Kemudian mengikuti orientasi kampus selama 1 minggu. Nah, saya berkuliah di sini di jurusan Marine Science atau Master of Science di Auckland University of Technology atau AUT. Oke, jadi ini sebetulnya tesnya tuh tahun lalu ya? Tesnya tahun lalu itu tahun 2025, kebetulan tahun lalu bukanya beasiswa Manaki New Zealand Scholarship ini bulan Februari. Tetapi untuk tahun 2026 pengumumannya untuk pembukaan beasiswa Manaki New Zealand Scholarship ini tanggal 1 Maret. Boleh tahu nggak sih, sebelumnya pasti akan ada survei dulu atau cek-cek dulu. Kenapa harus beasiswa yang ini, yang Manaki? Apa karena ada jurusannya di Manaki Scholarship ini atau gimana? Iya, jadi Manaki New Zealand Scholarship ini salah satu beasiswa yang disediakan oleh pemerintah New Zealand ya, seperti beberapa beasiswa lainnya tuh. Nah, salah satu keunggulannya, bukan salah satu tapi lumayan banyak keunggulan dari beasiswa Manaki ini adalah boleh dibilang kita hanya boleh sekitar 5 sampai 7 juta lah kita habiskan uang untuk yang insidental. Sisanya itu semua sudah ditanggung Manaki. Mulai dari tes IELTS, kemudian tes kesehatan atau medical check up, kemudian tiket PP dan hotel lokasi di mana kita tes IELTS, kemudian kalau biaya kuliah itu udah pasti ya, tuition fee, kemudian tiket pesawat dari Indonesia ke New Zealand, kemudian asuransi kesehatan, kemudian ada stipend yang ketika kita nyampe itu dikasih, yang saat ini saya diberikan sekitar $3.000, dan ada stipend mingguan sekitar $615. Nah, itu ya yang kita peroleh dari beasiswa Manaki New Zealand Scholarship ini. Ini aku rasanya kayak wow banget. Karena kami sekeluarga datang dari yang sekolah mandiri waktu itu 12 tahun lalu gitu loh. Karena kendalanya sih sebetulnya kenapa dulu tidak mencoba beasiswa atau apapun itu, karena kita itu nggak bisa bahasa Inggris kala itu. Sedangkan beasiswa ini harus ada syarat IELTS. Nah, bagaimana dengan Manaki sendiri? Harus ada syarat IELTS? Nah, untungnya beasiswa Manaki ini tidak harus ada IELTS di awal. Oh. Jadi IELTS itu disediakan oleh mereka ketika pertama kita lolos shortlisted atau esai kita lolos. Kemudian setelah esai itu ada tes namanya psikometri. Nah, ketika kita lolos tes psikometri, baru itu kita dinyatakan lolos shortlisted. Nah, ketika kita lolos shortlisted ini, kita akan dipanggil atau di email mengenai jadwal interview dengan user dari pihak Manaki dan tes IELTS. Nah, itu semua dibiayai oleh Manaki. Ini keren banget sih ya. Aku tuh sempat waktu itu wawancara di Instagram juga sama Manaki Scholarship. Kita sempat ngadain webinar. Memang sampai bilang ini nyaris nol katanya. Beasiswa ini tuh sampai nyaris nol, sampai tidak memberikan kayak misalkan yang mandiri harus ngeluarin uang sekian, ada deposit uang nggak di rekening kalau sebagai penerima scholarship? Kalau deposit uang ini kan dibutuhkan ketika kita ngajukan visa. Tetapi yang zaman saya itu tidak butuh karena sudah ada penjamin tuh dari beasiswa.
Nah, boleh dibilang tadi kalau misalkan ada hal yang tidak ditanggung oleh beasiswa itu seperti misalkan kita mau tes IELTS nih, lokasinya di Bali, sedangkan saya tinggal di Lombok. Nah, transport dari rumah ke bandara itu kita yang tanggung. Begitu juga dari bandara misalnya di Bali menuju lokasi tes atau lokasi tempat tinggal itu kita tanggung sendiri. Dan itu ya apa namanya tetap kita pasti keluarin uang. Begitu juga makan itu kita masih tanggung sendiri selama proses-proses pendaftaran itu. Oh, oke. Nah, penasaran berikutnya, banyak banget orang yang nanya, penerima scholarship ini ada batasan usia atau enggak? Jadi sebenarnya untuk beasiswa Manak ini ada buku panduannya tersendiri dan di websitenya cukup lengkap. Nah, kalau di website itu dinyatakan bahwa umur 40 itu maksimal, tapi ya tidak menutup kemungkinan siapa tahu rezeki itu bisa. Kenapa saya bilang begini? Karena di website Manaki New Zealand Scholarship itu juga menyatakan bahwa ada prioritas jurusan dan ada prioritas daerah. Tetapi itu saya pikir tidak mutlak karena pengalaman dari saya pribadi, jurusan prioritas Manaki itu dan saya itu berbeda. Misalkan saya background dari kelautan dan perikanan, sedangkan di Manaki itu tidak ada prioritas jurusan kelautan dan perikanan, tapi saya bisa dapat seperti itu. Dan juga ada kawan saya beberapa, dia bukan dari daerah prioritas, tetapi jurusannya prioritas, tapi dia masih bisa berkesempatan. Jadi tidak menutup kemungkinan peluang-peluang diterima itu besar. Seperti Oke, itu. dan jurusannya ini spesifik ya? Maksudnya nggak semua jurusan ada, kayak manajemen, akuntansi gitu ada apa enggak sih? Betul, jadi memang jurusan prioritas itu ada beberapa seperti disaster management, kemudian apalagi ya food science, kemudian food security dan beberapa itu memang ada spesifik yang diminta oleh New Zealand itu mungkin berdasarkan kesepakatan antara negara di New Zealand dan Indonesia karena beasiswa ini merupakan kerjasama antara pemerintah New Zealand dan Indonesia yang dirumuskan bersama nih ketika kita misalkan dari pemerintah New Zealand ini apa yang kita bisa bantu warga negara Indonesia untuk belajar kemudian bisa diterapkan atau diimplementasikan di Indonesia. Jadi ada prioritas-prioritas tertentu seperti itu. Nah, penasaran nih, kalau misalkan dapetin beasiswa Manaki yang udah infonya bakalan tenggok banget pulang karena tiket pun nanti udah diisut sama si pihak Manakinya bahwa memang harus on time pulang, bener nggak sih? Betul, jadi di scholarship letter offer itu kita tuh bahkan nggak wisuda di sini. Oh, Kita nggak wisuda. Jadi ketika kita submit 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu setelah submit tuh tiket kita sudah dibelikan untuk pulang gitu. oke. Jadi belum final itu tugas kita, tapi setelah sudah submit itu langsung diberikan tiket pulang. Oke, segitu profesionalnya. Penasaran berikutnya adalah seberapa banyak penerima beasiswa scholarship Manaki ini di tes di tahun kemarin ya? Tahun 2025. Nah, Ya, jadi yang tahun 2025 kalau saya tidak salah sekitar 70-an sekian ya. Untuk pastinya saya tidak ingat gitu sekitar roughly lah ya, 70. Iya, 70 sekian. Dari 4.300 sekian pendaftar. wah, itu berapa persen ya? Satu berapa ya? Nggak nyampe 2%. 5% nggak 5% pun nggak nyampe. Nah, berarti kan ini aku bisa menyimpulkan bahwa ketat banget persaingannya. Ini salah satu yang beruntung dan udah pasti bukan hanya beruntung, tapi memang ada faktor usaha di dalamnya. Penasaran, boleh tahu nggak sih tipsnya biar bisa lolos? Iya, saya sebenarnya awal-awal itu sudah pesimis ya, maksudnya tidak begitu berharap bisa lulus di sini karena saya tahu bukan dari jurusan prioritas. Kemudian sudah dari situ udah awalnya down gitu. Dan ini pertama kali saya mengajukan beasiswa Manaki dan alhamdulillah one shot one kill seperti itu. Wah, Dan mungkin pertimbangan dari beasiswa Manaki itu melihat pertama background kita itu linear dengan pengalaman kerja dan juga jurusan yang kita ambil di New Zealand atau universitas yang kita tuju di New Zealand. Nah, misalkan seperti saya dulu kuliahnya di perikanan, kemudian S1 perikanan, kemudian saya bekerja di NGO sekitar lebih 10 tahun. NGO-nya pun bidang kelautan dan perikanan. Dan yang berikutnya di New Zealand saya mengambil jurusan Marine Science juga, tuh masih ada kaitan dengan kelautan dan perikanan yang memang tujuannya adalah memperkuat kelautan perikanan Indonesia, seperti yang dimana pada waktu itu saya mensinkronkan antara hubungan program pemerintah di Indonesia dengan di New Zealand. Misalkan di Indonesia saat ini sedang menerapkan quota based fisheries. Nah, sedangkan di New Zealand sudah memulai program quota based fisheries itu sejak 1986. Jadi itu yang saya masukkan dalam essay saya sehingga dia mungkin cukup kuat ya melihat background saya perikanan, pengalaman kerja saya 10 tahun di bidang perikanan juga. Kemudian di essay saya cantumkan bahwa ada sinkronisasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah New Zealand.
seperti itu. Esai itu ada ketentuan berapa kata nggak sih? Ada. Jadi tiap pertanyaan itu beda-beda. Misalkan kayak pertanyaan awal itu ada yang minta 1.500 bukan kata, malah itu karakter. Karakter. Oke. Karakter 1.500 karakter, kemudian beberapa sesi ada yang minta 500 karakter. Tapi saya lupa spesifiknya di mana. Itu bisa, kalau teman-teman misalkan butuh, saya bisa bantu untuk kasih contoh atau kasih pertanyaan. Apa saja sih pertanyaan-pertanyaan esai yang tahun lalu nih. Saya pikir kayaknya nggak begitu banyak berubah untuk esai di tahun sekarang. Wah, menarik banget. Nanti boleh di-spill mungkin IG atau misalkan sosial media biar teman-teman bisa akses, karena sebetulnya yang saya tahu teman-teman ini kesulitan mendapatkan informasi. Oke. Sebetulnya mereka pengen banget, siapa sih nggak pengen dapetin beasiswa ya. Nah, pertanyaan berikutnya, waktu tadi kan emang ada backgroundnya, jadi kayak linear, semuanya konsisten. Itu yang bikin akhirnya kunci suksesnya gitu kan. Tapi berarti waktu menuju dari S1 ke S2 ada gap year kan? Berapa lama gap year-nya? 11 tahun. Nah, ini yang saya bilang, 11 tahun ini kan sesuatu yang tidak mudah kembali ke dunia sekolah gitu kan, biasa bekerja. Apalagi harus ada penyesuaian nanti kan, walaupun IELTS tidak di awal tapi tetap butuh IELTS. IELTS itu kira-kira berapa sih? Apanya nih? Nilai ya. Standar nilai IELTS yang diminta untuk jenjang master di Manaki itu 6,5 dengan nilai tidak ada di bawah 6,0 di bandnya itu. Berat kan? Strateginya gimana? Apalagi tadi kan bukan orang selama 11 tahun, berarti bukan orang yang antusias atau ambisius ingin dapetin scholarship. Ini kayak tiba-tiba banget terus langsung lolos gitu kan. Jadi ada nggak sih tipsnya? Apalagi ini udah bapak-bapak ya nggak sih, udah punya 2 anak, terus mencari nafkah, bagi waktunya kali waktu di Indonesia untuk persiapan scholarship ini. Betul, nah ini yang memang butuh komitmen, konsisten, dan boleh dibilang kita tuh harus ada yang dikorbankan. Seperti itu. Boleh dibilang saya 8 bulan terakhir sebelum saya mendaftar beasiswa itu, saya tidur hanya 5 jam satu hari. Iya. Itu saya nggak, karena saya mengambil peran pekerjaan, kemudian harus menulis esai, saya harus belajar bahasa Inggris, kemudian mock test IELTS, dan itu lumayan menguras energi banget. Dan jujur saya tidak pernah kursus khusus untuk belajar IELTS, tapi saya belajar sendiri otodidak, dan itu barangkali yang membuat saya perlu konsisten tuh. Setiap hari harus paling tidak 1 jam untuk belajar bahasa Inggris. Jadi komitmen dan konsistensi itu yang diperlukan. Dan kaitannya misalkan saya sudah 11 tahun nih keluar dari dunia akademik, kemudian kok sekarang kepingin gitu. Kalau saya sih memangnya sebenarnya suka belajar ya, suka belajar, dan syukurnya tempat saya bekerja dahulu itu memberikan kesempatan belajar yang cukup banyak. Dan pada saat saya bekerja pun saya pernah dapat short course scholarship di University California Santa Cruz, itu dibiayai penuh oleh UCSC itu sendiri, dan itu berkat saya belajar juga di NGO itu gitu. Dan ini saling berkaitan dengan beasiswa yang Manaki, karena pelatihan-pelatihan yang kita dapat dari short course dan apapun sejenisnya yang berkaitan dengan jurusan yang akan kita ambil, itu sangat berpengaruh di esai Manaki itu sendiri. Wow, jadi nggak ada kata terlambat atau kayak teman-teman, gap year-nya udah kejauhan banget. Nah, ternyata terbukti banget. Mohon maaf, ini ada sedikit spill, usia berapa kalau boleh tahu? 20, kok 20, maaf, masih ngerasa muda ya. Merasa jiwa muda. 33 tahun. 33 tahun ya, masih muda lah ya. 33 tahun. Nah, berarti kan sudah berkeluarga. Kalau dari Manaki sendiri nih, kalau boleh tahu, apakah bisa membawa keluarga? Oke, sebenarnya dari Manaki itu bahasanya tidak merekomendasikan, tetapi bukan berarti tidak boleh. Boleh-boleh saja, yang penting selama tidak mempengaruhi akademik kita, proses belajar kita tidak terganggu, itu silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, selama kita bisa menghidupi keluarga, itu sangat tidak masalah. Nah, ini memang kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, bisa nggak sih stipend yang dikasih oleh Manaki itu mencukupi biaya keluarga di sana? Mungkin kalau anak 1 masih oke ya, masih bisa cari tempat tinggal yang budget lah gitu. Tapi kalau misalkan anak 2 seperti saya, mungkin harus ada sampingan sedikit. Dan syukurnya saya sekarang bersama teman-teman saya berempat, saya dan 3 teman saya di Indonesia mendirikan perusahaan konsultan namanya Kolektif, dan itu cukup membantu saya karena saya bisa bekerja secara remote, dan itu ya cukup menambah tambahan lah tiap bulan. Selain itu, visa student untuk jenjang level 9 atau master di New Zealand ini dapat visa kerja 25 jam sekarang. Tapi zaman saya itu 20 jam. Padahal itu selisih cuma 1 minggu. Seperti itu, itu masih punya kesempatan untuk nambah-nambah penghasilan.
Selain itu kalau misalkan bawa pasangan, pasangan itu bisa mendaftar 2 jenis visa, visitor ataupun dependent working visa namanya. Nah, kalau visa visitor itu istri sama sekali tidak boleh kerja atau suami tidak boleh kerja. Tetapi kalau working dependent visa itu suami atau istri bisa bekerja full time 40 jam per minggu. Seperti Wah. itu. Jadi harusnya bisa mengakomodir dengan kehidupan atau kebutuhan satu keluarga. Ditambah ini anaknya usia berapa kalau boleh tahu? Kalau anak saya yang pertama usia 6 tahun lebih dan yang kedua 2 tahun. Oke, nah ini yang penting. Jadi kenapa saya nanya usia? Karena artinya kalau sudah di atas usia 5 tahun bisa sekolah negeri di sini dan itu gratis gitu. Nah untuk anak yang 2 tahun harus dicek karena sepertinya ada biaya untuk nanti kalau ikutan daycare. Betul. Gitu. Nah itu sih sebetulnya formulasi kalau misalkan kalian udah mulai berpikir kira-kira dengan beasiswa masuk atau enggak. Kalau saya sih melihatnya teman-teman yang sudah beasiswa mereka bisa banget gitu untuk manajemen keuangan tuh bisa, apalagi ini ada side hustle. Nah ini tips dan trik juga kalau teman-teman nanti mau ke sini, syukur-syukur punya side hustle karena sangat membantu. Pertanyaan berikutnya karena mereka bertanya, semahal apa hidup di Auckland? Ini udah hampir berapa? 1 bulan ada? Iya, minggu depan 1 bulan. 1 bulan. Hitungannya yang single aja dulu ya, karena istri sama anak-anak baru menyusul ya di bulan depan. Betul. Seberapa mahal tinggal di Auckland? Sebenarnya balik lagi sama preferensi kita ya. Kalau misalkan teman-teman tinggal di suburb kayak saya, kebetulan landlord saya juga baik banget, itu cukup murah ya, $200 itu udah include internet, kemudian air dan juga listrik. Kemudian tempatnya lumayan affordable lah, lumayan oke. Spring bed, ada meja belajar tuh oke banget saya pikir. Meskipun dari tempat saya ke kampus itu memakan waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Mungkin kalau teman-teman lihat di peta tuh City dan Blockhouse B di mana tempat saya tinggal saat itu cukup jauh. Tetapi sebenarnya kalau kita naik duduk di bus itu nggak terasa, apalagi yang kita lihat di Auckland ini cukup bagus semua ya, bersih, kemudian tertib, itu nggak terasa itu perjalanan. Jadi tergantung kita. Nah kalau misalkan mau tinggal di city, itu ada beberapa tips dan trik caranya biar hemat. Misalkan teman-teman mau cari apartemen nih, nyari apartemen yang 2 kamar itu banyak, ada yang 400 sampai kalau mau yang lebih bagus tuh sampai 600 dolar per minggu. Di sini per minggu ya, bukan per bulan, beda kayak di Indonesia. Nah itu teman-teman bisa akali tuh, satu apartemen carian 2 kamar, tetapi teman-teman berdua tuh tinggal di situ, jadi bisa sharing seperti itu. Dan apartemen di sini cukup mahal harganya. Seperti itu, jadi bisa diakali seperti itu. Dan harus pakai bond. Harus pakai bond, bener. Jadi kalau di apartemen itu biasanya bondnya tuh 4 kali dari biaya per minggu. Misalkan biaya per minggunya itu $400. Nah kita harus bayar di awal tuh 4 kali 4, berarti $1.600 di awal, plus ada yang rent 1 week dulu atau 2 week. Di muka. Nah, di muka, dan itu biasanya kebanyakan property manager itu minta 2 weeks untuk bayar di awal. Jadi 6 kali, misalnya 400, 6 kali 4 jadi 2.400 tuh harus dibayar di depan. Seperti itu. Nah itu, jadi kalian udah mulai sedikit banyak dapat bayangan. Ini karena udah mau menjelang azan maghrib, karena kita mau berbuka puasa. Nah hal lain adalah waktu pertama kali datang ke New Zealand apa yang dipersiapkan? Informasinya sudah ada bank account sama ARD. Seberapa ribet atau seberapa lama nunggu 2 dokumen ini? Iya, jadi emang agak tricky, ada hal-hal yang agak tricky di sini. Misalnya kita mau daftar akun bank. Kalau saya kebetulan pakainya bank ASB di sini. Itu bisa kita apply dari Indonesia untuk minta jadwal book appointment namanya, atau verifikasi dokumen sebelum diberikan akun. Nah, itu bisa H-14 hari sebelum kita tiba itu bisa diajukan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang agak tricky, terutama masalah nama teman-teman. Kayak saya misalkan, nama saya sebenarnya A. Riza Baroki. Tetapi di paspor kita itu tidak boleh pakai titik. Jadi di paspor tidak ada titik. Nah, sedangkan di surat pengantar dari kampus untuk membuat bank account itu ada titiknya. Itu bank tidak nerima. Wah, ada perbedaan soalnya. Iya, Wah, menarik nih. itu parah banget itu, dan hampir saya tuh diminta untuk melanjutkan bank appointment minggu depan. Bayangin nggak tuh teman-teman, misalkan bertahan pakai debit Indonesia, belanja di New Zealand tuh banyak banget potongannya, sudah rate dolarnya dinaikin, belum lagi admin untuk narik duit gitu. Jadi itu hati-hati, teman-teman perlu perhatikan nama. Itu sih mungkin. Jadi ternyata nggak sesimpel itu. Tadi mungkin sedikit dijelaskan, kita mau bikin ARD atau bank account tuh nggak bisa langsung tiba-tiba datang ke bank gitu ya. Di sini tuh semua berdasarkan appointment, harus appointment. Beda kalau di Indonesia kita datang, masuk, security-nya baik banget, dilayani, itu beres, kelar semua. Kalau IRD ini biasanya kalau kita buat
itu ketika kita mau kerja, ibaratnya kayak nomor NPWP. NPWP-nya lah di New Zealand, dan itu mudah kok, bisa lewat online ketika bank sudah ada, itu bisa didaftar online, dan itu mudah banget, nggak sampai 1 jam ngerjain itu. Oke, keren banget ini informasinya kayak udah holistik semuanya. Nah, ada nggak sih hal yang mau disampaikan lagi yang berkaitan dengan Manaki Scholarship kalau teman-teman bener-bener pengen banget cobain, karena ini berarti ada lagi pembukaan ya di tahun ini? Ada pembukaan 1 Maret, teman-teman harus persiapkan. Kemudian untuk yang keluarga, mungkin jangan sampai seperti saya pembelajaran, mungkin ini yang saya akan share sama teman-teman, jangan sampai mengalami hal kayak saya. Saya mengalami musibah mungkin sedikit ya ketika mengajukan visa istri dan anak-anak saya di awal, karena itu decline semua. Untuk visa istri saya itu working dependent visa, itu biayanya $1.630. Kemudian itu hangus. Kemudian untuk anak saya yang student atau 5 tahun ke atas itu $750, itu hangus. Kemudian anak saya yang visitor yang 2 tahun itu $340, itu hangus. Dan itu ada ketentuan-ketentuan yang diminta oleh imigrasi. Misalkan kalau dependent visa, working visa istri, itu harus punya uang di bank account itu $4.200. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bawa anak yang umurnya 5 tahun ke atas, paling enggak teman-teman sudah harus memiliki uang itu $17.000, bukan $1.700, tapi $17.000, atau kalau dirupiahkan rata-rata sekitar 170 juta. Kalau bawa anak 2 seperti saya, itu untuk anak yang 2 tahun harus punya uang $12.000 dalam 1 tahun. Jadi 120 juta ditambah 170 juta, 290 juta plus buffer paling enggak 10 juta. Jadi 300 juta itu modal awal yang harus terstate di rekening koran kita, yang kita gunakan sebagai evidence fund pada saat pengajuan visa imigrasi untuk New Zealand. Oh, ternyata ini nih. Jadi triknya kalau kalian single aman, ya kan? Karena semua ditanggung sama scholarship itu tadi yang dijelaskan di awal. Tapi ketika kalian adalah berkeluarga, maka ini nih yang PR, karena mau bawa istri dan anak-anak, which is ditanggung sendiri. Maka ada yang tadi saya bilang rekening koran, dan jumlahnya lumayan gede juga ya. Gede banget. Jadi jangan sampai mengulang Kesalahan yang sama seperti saya. Cukup saya aja yang mengalami, teman jangan ya. karena uangnya hilang gitu kan. Jadi kendalanya waktu itu maksudnya tidak langsung lulus, nggak accept gitu, langsung rejected atau decline, itu karena uang rekeningnya kurang gitu kan. Jadi ada 3. Kalau yang visa istri itu dianggap genuine stable relationship itu kurang kuat, dan ini juga agak tricky ya sebenarnya, padahal itu semua evidence boleh dibilang saya cantumkan, seperti akta nikah, kemudian kartu keluarga, kemudian akta lahir anak-anak, alamat yang sama, itu masih ternyata mereka belum puas. Akhirnya pada saat saya ngajukan berikutnya itu saya tambahin tuh surat keterangan domisili dari RT, kemudian chat WA-nya saya tambahin banyak-banyak, kemudian nota rumah sakit itu yang namanya saya dan istri tapi alamat sama, itu saya scan, itu saya lampirkan juga tuh. Saking nggak dipercaya kalau hubungan saya dengan istri genuine, padahal saya menikah udah dari tahun 2018 tuh. Kurang kuat apa buku nikah? Kalau kita di Indonesia kan buku nikah itu udah valid gitu. Betul. Kan. Tetapi kalau mereka di New Zealand ini lebih melihat seberapa lama tinggal bersama. Mereka nggak peduli tuh buku nikah tuh, nggak peduli. Yang penting tinggal bareng kalau di sini. Bener. Oke, jadi ini jangan sampai mengulang teman-teman, karena kalau aku pribadi juga ngalamin, dulu aku kan nyusul suamiku kan. Ternyata sama. Jadi sampai saya tuh bilang, emang buku nikah nggak kurang kuat gimana? Ternyata itu tadi bukti tinggal. Akhirnya saya tuh sampai screenshot buat tambahan Facebook. Berapa lama kita berteman di Facebook, atau sekarang punya Instagram, foto-foto, terus nulis diary sejak kapan saya kenal, bla bla bla, sampai saya bilang sampai sebegininya ya. Ternyata abis dikasih itu granted. Betul. Jadi memang ada tips triknya, misalkan teman-teman tuh kolaborasi foto tuh di IG, itu screenshot aja tuh, cantumkan semua. Jadi foto-foto kebersamaan dari tahun pertama sampai punya anak masukin semua, kasih caption. Dan tips berikutnya adalah setiap teman-teman mencantumkan evidence, bikin cover letter tuh untuk menjelaskan. Karena imigrasi New Zealand itu dia tidak mau berspekulasi ini apa. Nah, dengan adanya cover letter dan tulisan atau cerita itu akan sangat membantu membuat penyeleksi atau asesor imigrasi itu lebih mudah gitu memahami apa isi dari dokumen-dokumen kita. Keren banget Mas Riza. Makasih banyak buat waktunya. Mudah-mudahan di Ramadan ini bakalan jadi momen
menuai banyak pahala karena ini sesi yang sangat bermanfaat karena banyak banget orang Indonesia yang pengen tahu Manaki Scholarship. Kalau yang LPDP kan dari Indonesia ya, mereka sedikit banyak udah tahu. Kalau yang Manaki ini agak-agak jarang. Nah ini mudah-mudahan jadi momentum juga buat Mas Riza. Nanti aku yang tadi dijanjikan, misalkan teman-teman mau nanya lebih boleh ke Mas Riza. Nanti bakalan kita kasih linknya entah itu Instagram atau apapun. Mas Riza semangat ya sekolahnya. Insya Allah bakalan lebih semangat karena keluarganya akan tiba bulan depan. Alhamdulillah seneng banget. Dulu kita ketemu sempat di Bali. Waktu itu lagi pelatihan. Lagi PDT kalau bilang PDT tuh? Predator training. Nah, ini nih bagian apa namanya salah satu keuntungan di Manaki. Jadi sebelum kita berangkat itu ada pelatihan 6 minggu nih. Dari itu dibiayai semua, dikasih uang bulanan, kemudian dikasih kursus bahasa Inggris, kemudian dikasih kursus atau pembelajaran tentang literasi ya, bagaimana mencari literatur di apa dengan media-media yang ada di New Zealand atau Australia misalnya. Jadi lebih kepada mencari yang mendukung kegiatan akademis itu. Kemudian yang berikutnya ada belajar juga tentang culture di New Zealand tuh. Bagaimana suku Maori, kemudian bahasa di sini apa, bahasa slang-slang bahasa Inggrisnya di New Zealand tuh seperti apa, dan itu memang sangat membantu. Itu salah satu keunggulan beasiswa Manaki. Dan ada 2 jenis tuh. Ada yang pelatihan 6 minggu, ada yang sekitar 5 bulan. Nah, yang 5 bulan ini ketika misalkan IELTS-nya belum nyampe 6,5, itu bisa. Nah, itu bisa, tetapi tidak sampai jauh banget tuh. Misalkan ada yang 5,5, tetapi yang lainnya masih di atas 6 dan Alben skornya misalnya 6,5, itu masih bisa mungkin jadi pertimbangan Manaki. Atau misalnya semuanya 6 tuh, itu masih ada kesempatan untuk dapat beasiswa ini. Tetapi itu akan menjadi beberapa poin penilaian ya, terutama misalkan dari hasil interview, esai, itu akan menjadi poin paling menunjang tuh untuk bisa lulus di Manaki New Zealand Scholarship ini. Wah, parah sih ini kayaknya. Wajib banget buat teman-teman untuk cobain scholarship Manaki ini, dan yang pasti New Zealand worth it kan untuk jadi tempat tinggal. Benar worth it banget karena di sini lingkungannya bersih, kemudian disiplin, orangnya juga baik-baik dan beragam banget. Jadi nggak perlu takut ya. Kadang orang tuh mikir, saya tuh misalkan tadi ya IELTS itu kan berhubungan dengan writing, speaking, dan semuanya mereka oke. Tapi ini kadang Teh Yanti kalau ngomong suka masih belibet. Terus saya bilang tenang aja. Di sini tuh imigrannya banyak. Mereka akan memaklumi wajah kayak gini tuh kan bukan mother tongue-nya. Betul. Bahasa Inggris. Jadi bener ya, New Zealand itu cocok. Apalagi nanti bawa keluarga. Benar, sangat cocok. Di sini banyak sekali kita ketemukan orang Pakistan, orang India, orang Cina, orang Indonesia, orang Bangladesh, orang Jepang, orang Korea, banyak banget, beragam. Dan jangan berpikir mereka bahasa Inggrisnya bagus banget, enggak. Itu mirip-mirip lah kayak kita. Ya karena belajar. Gimana kemarin kan udah pertama kali ketemu di komunitas besar orang Indonesia lagi buka puasa. Kaget nggak? Iya, ternyata banyak banget dan wah baik-baik banget. Keren itu. Ya? Keren banget. Ada nama di sini, ada komunitas namanya Humia. Dan itu kita datang benar-benar ketemu saudara ya, saudara Indonesia, saudara Muslim, itu keren banget lah di sini. Iya. Komunitas Muslimnya nyatu lah. Nyatu. Jadi semua ada. Nanti bisa ketemu di biasanya tanggal 17-an ada panitianya KKIA dari komunitas Kristen. Itu pun guyup banget. Jadi sebetulnya saya lihat itu yang bikin kadang kita tuh kan maksudnya nanti rindu sama negara kita, Indonesia. Kangen. Ternyata di sini banyak banget saudara-saudara kita. Jadi makin banyak nilai plusnya. Betul. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Iya, aman, mantap lah. Jangan ragu ke New Zealand. Jangan ragukan New Zealand. Nanti bakalan ketemu lagi dengan Yanti, si emak rantau yang bakalan kisah-kisahnya berlangsung dengan semua pengalaman dari teman-teman. Semoga mendapatkan insight yang bermanfaat. Mudah-mudahan cita-citanya yang udah, misalkan teman-teman pengen banget dari dulu ke luar negeri, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kalian. Saya pamit dan Mas Riza pamit. Terima kasih Mas Riza ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.